Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan sedikit membahas tentang surat edaran resmi pengumuman seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Di mana surat ini adalah surat resmi dari Kemendikbudristek yang telah disematkan pada situs portal terbaru P3K Guru tahun 2021 versi Kemendikbudristek. Pada video sebelumnya sudah kami bahas beberapa hal yang berkaitan dengan surat edaran ini, namun pada video kali ini kami akan sedikit membahas dan fokus pada masalah jadwal. Mari kita lihat bersama-sama, di mana kita akan lihat pengumuman seleksi P3K ini resmi disampaikan pada tanggal 31 Juni 2021, di mana terkait dengan jadwal pengumuman P3K Guru ini sudah sebelumnya disampaikan oleh BKN melalui surat yang diedarkan tertanggal 29 Juni 2021 yang lalu. Namun di sini kalau kita lihat dari sisi tanggal kegiatannya, maka hanya secara umum bahwa di poin ke-7, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru dilaksanakan Agustus sampai dengan Desember. Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek. Nah, pada video kali inilah kita akan melihat secara detail jadwal-jadwal yang sudah dirilis berdasarkan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, di mana agenda detailnya akan disampaikan di sini. Poin 1 dan 2 sudah kita ketahui, yakni jadwal pengumuman dan jadwal pendaftaran yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 22 Juli. Meskipun hingga saat ini situs SSCASN dalam rangka untuk pemilihan formasi masih belum dapat diakses. Penyebab belum dapat diakses juga sudah kami posting pada video sebelumnya. Ya, di samping itu jika kita lihat tweet dari Bapak Muhammad Ridwan bahwa info lowongan P3K 2021 Guru masih di-off-kan sebentar untuk optimalisasi pencarian. Semoga dengan itu kode NPSN bisa muncul. Nah, ternyata banyak sekali nama sekolah yang sama persis. SD 01 Sumberrejo ada di Lampung, Bojonegoro, dan 3 di Kabupaten Malang. Tanpa NPSN bisa-bisa salah pilih sekolah lain. Nah, ini salah satu penyebab juga mengapa portal SSCASN itu belum melampirkan daripada formasi P3K Guru. Oke, kita lanjutkan pada surat yang kita bacakan tadi, di mana kita lihat di sini nanti pada tanggal 2 sampai 27 Juli 2021 akan dilakukan seleksi administrasi. Artinya di saat yang bersamaan proses pendaftaran dilakukan, proses seleksi juga berjalan. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dilakukan pada akhir bulan, yakni 29 Juli 2021. Kemudian masa sanggah pada akhir bulan sampai awal Agustus. Kemudian jawab sanggah administrasi, yakni tanggapan dari sanggah, itu dilakukan sampai dengan 8 Agustus. Nah, di sini kita akan lihat jadwal resmi pelaksanaan ujiannya ya. Bahwa pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru itu akan diposting pada tanggal 18 Agustus 2021. Nah, di sini rekan-rekan guru nanti akan akses di halaman P3K Guru Kemendikbudristek untuk mengetahui di mana lokasi seleksi rekan-rekan guru. Dan di sini juga kita akan melihat apakah kita masuk dalam gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Kemudian selanjutnya cetak kartu peserta seleksi itu akan dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus 2021. Kemudian pelaksanaan seleksinya, nah ini catat baik-baik ya, yakni pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2021. Nah, ini seleksi pertama. Ya, seleksinya dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni pada bulan Agustus, namun ternyata di akhir bulan ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 ini baru akan diumumkan pada tanggal 6 September 2021. Kemudian ada 2 hari untuk masa sanggah pengumuman seleksi tahap 1 ini. Nah, pengumuman akhir daripada sanggah 1 ini akan diumumkan pada tanggal 15 September 2021. Kemudian di poin ke-15, kita akan melihat pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2, yakni pada tanggal 18 sampai 24 September 2021. Jadi rekan-rekan guru, kami beritahu bahwa pemilihan formasi itu ternyata tidak dilakukan satu kali ya. Akan tetapi pembuatan akunnya yang dilakukan satu kali. Tetapi pemilihan formasinya ini akan dilakukan 3 kali sesuai dengan tahapan pelaksanaan ujian seleksinya. Rekan-rekan selesai daripada seleksi tahap pertama, ya mudah-mudahan saja langsung lolos ya. Tetapi jika tidak, maka rekan-rekan akan kembali memilih formasi. Jika formasi itu sudah penuh, maka tentu tidak dapat dipilih lagi. Jadi pemilihan formasi ini adalah pemilihan formasi yang masih ada. Ini akan dilakukan pada tanggal 18 sampai 24 September. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K untuk tahap 2 ini benar dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021.
cetak kartu pada tanggal 1 sampai 5. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2-nya akan dilakukan pada tanggal 6 sampai 12 Oktober. Dan kemudian pengumuman hasil akhirnya adalah pada tanggal 27 Oktober 2021 setelah melewati jadwal masa sanggah. Kemudian untuk tahap ketiga, pengumuman dan pemilihan formasi akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi tahap 3 ini tidak di bulan Desember ya, bahkan dilakukan pada akhir bulan November, yakni pada tanggal 15 sampai dengan 21 November. Sehingga pada bulan Desember ini sudah final pengumuman pasca masa sanggah untuk seleksi tahap 3. Baik rekan-rekan guru, yang perlu kami sampaikan juga bahwa pemilihan formasi itu akan dilakukan pada setiap tahapan. Jadi tidak dilakukan sekali, tetapi yang dilakukan sekali adalah proses pendaftarannya. Nah, kalau kita lihat kembali pada tweetnya Bapak Muhammad Ridwan, di sini menyebutkan untuk P3K 2021 guru tetap wajib daftar dan pilih formasi pada tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli. Nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Nah, kalau kita lihat dari tweet Pak Muhammad Ridwan ini berbeda ya dengan apa yang disampaikan di dalam edaran ini. Kalau dalam edaran ini dilakukan 3 kali pemilihan formasi, namun menurut Pak Abi Ridwan bahwa pemilihan formasi itu dilakukan pada tanggal 30 Juni sampai 21 Juli. Nanti sistem yang mengatur ikut di tahap 1, 2 atau 3. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana teknisnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada yang bertanya, Pak, misal sekolah A tidak ada formasi, GTT di sekolah tersebut bisa daftar di sekolah lain atau tidak di tahap 1. Namun sayang, tweet ini tidak dibalas oleh Bapak Muhammad Ridwan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.